Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Wulansari dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan mereview ulang hasil materi pertemuan pertama tentang konsep dasar sosiologi kesehatan. Mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada definisi sosiologi. Nah, sosiologi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu soklus yang berarti kawan atau teman, dan logos yang berarti kata atau berbicara. Nah, jadi ilmu sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat. Lalu, menurut Parsudi Suparlan, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematik mempelajari kelakuan sosial manusia, yaitu yang berkenaan dengan pola-pola dan proses-proses interaksi di antara individu dan kelompok, bentuk-bentuk kelompok sosial, hubungan-hubungan di antara berbagai kelompok sosial, dan pengaruh kelompok sosial terhadap kelakuan individu. Nah, setelah tadi kita menjelaskan definisi tentang sosiologi kesehatan, kita lanjut ke perkembangan sosiologi. Nah, menurut Harja Bahtiar itu ada beberapa keahlian khusus kalau diuraikan itu ada sosiologi anak, remaja, orang tua, demografi, sosiobiologi, sosiologi keluarga dan kekerabatan, sosiologi kesehatan, dan yang terakhir itu ada sosiologi community dan wilayah. Nah, lalu untuk selanjutnya kita masuk ke definisi sosiologi kesehatan. Nah, jadi sosiologinya sendiri itu yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dan kelompok. Lalu sosiologi kesehatannya sendiri itu yaitu subdisiplin ilmu dari bidang sosiologi. Maksudnya itu gimana sih? Jadi ilmu yang mempelajari interaksi antara masyarakat dan kesehatan. Lebih khususnya sih kayak bagaimana konsep dan pemaknaan kesehatan dan penyakit menurut masyarakat sehingga mempengaruhi gaya hidup, perilaku, dan semua praktik perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, lalu prinsip dasar disiplin sosiologi kesehatan itu sendiri apa sih? Jadi, prinsip dasarnya itu yaitu penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah tentang kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu tentang sejarah sosiologi kesehatan. Nah, sosiologi kesehatan sendiri itu cabang ilmu yang masih relatif baru dalam sosiologi. Nah, jadi di masa lalu itu sendiri dalam sosiologi telah dikenal sosiologi medis. Nah, yang merupakan pendahulu sosiologi kesehatan dan terkait erat dengannya. Nah, lalu sosiologi medis juga berkembang pertama kali itu di negara Amerika Serikat, yaitu melalui beberapa level atau tahap sejak tahun 1920-an. Nah, sosiologi kesehatan juga membedakan antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Nah, apa sih bedanya antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan? Nah, yaitu sosiologi mengenai kesehatan, yaitu pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi. Lalu, sosiologi dalam kesehatannya yaitu penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu sosiologi sebagai ilmu. Nah, sosiologi kesehatan memiliki beberapa sifat-sifat keilmuan. Yang pertama itu ada bersifat empiris. Apa itu bersifat empiris? Nah, yaitu mempelajari apa yang benar-benar terjadi di masyarakat dan apa yang dipelajari dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua itu ada bersifat teoritis. Apa itu yang bersifat teoritis itu? Yaitu menggunakan teori-teori dalam pembelajarannya di mana teori tersebut
telah dikemukakan oleh para ahli berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Lalu yang selanjutnya itu ada kumulatif, yaitu ilmu sosiologi kesehatan yang sekarang dipelajari tidak lain adalah pengembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah ada sebelumnya. Lalu yang terakhir itu tidak bersifat menilai. Apa maksudnya tidak bersifat menilai itu? Yaitu ilmu sosiologi kesehatan tidak dapat membenarkan dan menyalahkan tindakan atau perilaku individu dan kelompok masyarakat dikarenakan setiap daerah biasanya mempunyai norma tersendiri. Sehingga jadi apa yang dianggap salah dalam suatu daerah bisa dianggap benar juga oleh daerah lain, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya itu ada istilah dalam sosiologi kesehatan. Ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada sosiologi in medicine, yaitu istilah lebih khususnya sih sering digunakan dalam menganalisa hubungan sosial tenaga kesehatan dan masyarakat. Lalu yang kedua itu ada Sociology of Medicine. Nah, istilah tersebut sering dipergunakan untuk menganalisa tingkat kepercayaan masyarakat dengan tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga ada Sociology from Medicine. Nah, istilah tersebut sering dihubungkan dengan sosiologi dan pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir ada Sociology around Medicine, yaitu istilah yang dihubungkan dengan kedekatan dokter dengan masyarakat. Selanjutnya ruang lingkup sosiologi kesehatan. Nah, ada beberapa ruang lingkup sosiologi kesehatan. Yang pertama itu ada pelayanan kesehatan, yaitu bagaimana masyarakat memilih atau terpaksa memilih pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua itu ada kondisi mental. Nah, maksudnya itu bagaimana aspek mental seseorang dapat mempengaruhi perilakunya sehingga berdampak pada stabilitas sosial masyarakat dan sebaliknya. Lalu yang terakhir ada kebijakan kesehatan masyarakat. Maksudnya itu bagaimana kebijakan terkait kesehatan masyarakat tepat sasaran. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi sosiologi terhadap sosiologi kesehatan. Yang pertama ada Emil Durkheim, yaitu berjasa menyumbangkan teori fungsionalisme terhadap faktor-faktor sosial terkait dengan angka bunuh diri. Lalu yang kedua ada Talcott Person, yaitu dengan teori struktural fungsional. Lalu yang ketiga ada Robert K. Merton, yaitu mengkaji sosiologi pendidikan kedokteran. Dan yang terakhir yaitu ada berbagai teori sosial. Nah, yaitu fungsionalisme klasik, modern, Marxis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran sosiologi dalam praktek kesehatan. Yang pertama itu ada sebagai ahli riset, maksudnya itu penelitian ilmiah dan pembinaan pola pikir terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada konsultan kebijakan, maksudnya itu menganalisis fakta sosial, dinamika sosial, dan kecenderungan proses serta perubahan sosial. Yang ketiga itu ada teknisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Nah, itu tuh contohnya itu ada peran sebagai pendidik kesehatan. Nah, yaitu bertanggung jawab tentang wawasan dan pemahaman terhadap tenaga kesehatan. Lalu ada perkembangan sosiologi medis ke sosiologi kesehatan. Yang pertama itu ada menjadi disiplin tersendiri dan bukan pelengkap bidang medis. Lalu yang kedua ada ahli fokus dari mikroindividual menjadi makro, yakni sistem dan organisasi. Yang ketiga ada alih fokus, yaitu penyembuhan oleh dokter ke pencegahan melalui sistem. Dan yang terakhir peralihan dari pendekatan biopsikologis ke sikap sosial budaya. Manfaat sosiologi bagi kesehatan. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama itu ada mempelajari cara orang meminta pertolongan medis. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kesehatan.
Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor sosial dalam hubungan dengan etiologi penyakit. Nah, lalu selanjutnya ada teori-teori sosiologi kesehatan. Yang pertama itu ada teori interaksionalisme simbolik, yaitu teori ini melihat kesehatan atau penyakit sebagai suatu identitas sosial yang melekat pada seseorang. Yang kedua ada teori konstruksi sosial, yaitu teori ini melihat kesehatan dan penyakit sebagai produk dari konstruksi sosial. Nah, selanjutnya itu ada metode ilmiah sosiologi kesehatan. Yang pertama itu ada menggunakan penelaahan ilmiah didasarkan bukti yang dapat diuji. Lalu yang kedua ada aspek hubungan antara individu dengan individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Nah, yang pertama itu ada kualitatif, yaitu tidak bisa diukur dengan angka tetapi nyata dalam masyarakat. Jadi kualitatif itu menggunakan metode historis, komparatif, dan studi kasus. Lalu yang kedua ada kuantitatif, yaitu bisa diukur dengan angka menggunakan skala, indeks, tabel, dan formulir, menggunakan metode statistik dan sosiometri. Nah, yang terakhir selanjutnya itu ada pandangan sosiologi mengenai penyakit. Nah, menurut Persons, keadaan sakit ditandai beberapa hal. Yang pertama itu, apabila individu tidak mampu menjalankan tugas dengan peranannya karena faktor yang berada di luar kehendak dan kekuasaannya. Yang kedua itu ada peranan sakit terjadi jika penyakit telah didefinisikan cukup serius. Lalu yang ketiga ada peranan pasien terjadi jika yang sakit menghubungi dokter dan tunduk atas instruksi dokter. Yang keempat itu masalah kesehatan dari sudut pandang kesinambungan sistem sosial. Lalu yang selanjutnya itu yang kelima ada dari sudut pandang ini di tingkat kesehatan terlalu rendah atau tingkat penyakit terlalu tinggi pada anggota masyarakat merupakan suatu hal yang mengganggu berfungsinya sistem sosial. Yang keenam itu seseorang anggota keluarga diidap suatu penyakit tertentu seperti ayah, ibu, ataupun anak akan mengurangi kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketujuh itu, selain mengganggu berfungsinya manusia sebagai sistem suatu biologis, penyakit pun mengganggu penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Yang kedelapan yaitu kita tentu dapat membayangkan atau bahkan mungkin pernah merasakan sendiri berbagai jenis perasaan. Contohnya itu kayak seperti rasa kesal, malu, rendah diri, dan mungkin masih banyak lagi. Lalu yang kesembilan itu ada masyarakat berkepentingan terhadap pengendalian mortalitas dan morbiditas. Dan yang terakhir, penyakit mengganggu berfungsinya seseorang sebagai anggota masyarakat, tetapi juga karena penyakit kematian dini, lalu pengasuhan dan sosialisasi anggota masyarakat. Nah, mungkin itu saja hasil review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.